Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Harga beras masih tinggi, pedagang mengeluh. Hujan tak kunjung turun, Pemkot gelar sholat istisqa. Beternak lele sistem bioflok bisa hasilkan omset ratusan juta rupiah per bulan. Harga beras berbagai jenis masih tinggi. Kenaikan harga beras terjadi sekitar 3 bulan terakhir. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, harga beras belum juga turun. Harga beras jenis premium yang biasanya dijual Rp10.000 saat ini masih dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Beras jenis kualitas sedang sebelumnya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan beras jenis kualitas rendah saat ini dijual dengan harga Rp11.000, padahal sebelumnya harga dijual dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terus terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pasokan menipis akibat dari gagal panen menjadi salah satu penyebab harga beras terus naik. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan pedagang beras di Pasar Anyar lantaran omset penjualan mereka terus merosot. Sebelumnya, dalam sehari para pedagang bisa menjual beras hingga 15 karung per hari, namun saat ini untuk mampu menjual 5 karung beras saja sangatlah sulit. Kekeringan. Jauh banget ya Pak. Berdampak nggak sih Pak sama penjualan Pak? Tingginya harga. Sangat berdampak. Selain mahal, para pedagang beras juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras dari pemasok. Para pedagang beras berharap pemerintah segera mencari solusi yang nyata agar harga beras bisa cepat dikendalikan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah massa dari salah satu pendukung partai peserta pemilu 2024 menggelar unjuk rasa di tempat pemungutan suara atau TPS. Massa menganggap tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU merugikan partai salah satu partai politik. Unjuk rasa awalnya berjalan damai, berakhir dengan kericuhan. Massa yang memaksa masuk ke dalam TPS bahkan terlibat bentrokan dengan petugas TPS. Polisi datang mengamankan kotak surat suara. Massa di TPS begitu banyak, membuat polisi harus menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk mengurai massa yang semakin beringas. Akibat bentrokan, sejumlah massa pengunjuk rasa dan anggota polisi terluka. Skenario ini merupakan simulasi pengamanan pemilu yang diadakan Polres Serang menyambut pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024 mendatang. Dari jajaran Polres Serang melaksanakan kegiatan simulasi atau latihan sistem pengamanan kota, di mana simulasi pelatihan ini yang diharapkan nantinya akan bisa diaplikasikan pada saat memang pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu yang sudah akan dilaksanakan Oktober ini ke depan. Memang kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang kontingensi. Diharapkan semua anggota Polres Serang sudah siap melaksanakan pola pengamanan yang diterapkan. Diharapkan dengan adanya simulasi ini, anggota polisi yang nantinya bertugas dalam pengamanan pemilu serentak akan lebih memahami tugas-tugas yang harus dilakukan di lapangan nantinya. Ariel Maranus dan Ahmad Soyuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ratusan pegawai Pemkot Cilegon bersama unsur Forkopimda dan masyarakat sekitar menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat ini dilakukan di halaman kantor Wali Kota. Sholat sunnah istisqa yang dipimpin Kiai Haji Jazuli dengan khotib Kiai Inas Nasrullah. Seluruh jamaah tampak khusyuk saat kegiatan dilakukan. Sholat sunnah istisqa 2 rakaat ini digelar setelah kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Cilegon. Diharapkan dengan sholat sunnah ini, doa dan harapan masyarakat agar segera turun hujan bisa segera terwujud.
Selain berharap agar hujan segera turun, kegiatan ini juga sebagai salah satu kegiatan untuk lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Ya, kita memohon karena beberapa bulan ini kan kita tahu bahwa hujan tidak turun-turun. Ini salah satu upaya kami dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kan doa uslahul mu'minin, doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah kasih ridho dan nantikan dengan ceramah dan yang lainnya insya Allah. Ya, karena upaya sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah meridai langkah-langkah kita. Kekeringan dan krisis air bersih terjadi di kota Cilegon. Bahkan warga yang tinggal di beberapa daerah hanya bisa bergantung kepada air bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ariel Maranus dari Ko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lebak diminta petugas pengawasan kecamatan atau Panwascam yang sudah menjadi P3K untuk mengundurkan diri dari petugas Panwascam. Hingga saat ini sudah ada 6 petugas Panwascam yang sudah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Dari 6 orang tersebut, 3 orang petugas Panwascam sudah mengundurkan diri dari petugas Panwascam. Menurut Ketua KPU Lebak, Dedi Hidayat, dari 6 orang petugas Panwascam tersebut menjadi P3K, yakni Panwascam Kecamatan Cipanas 1 orang, Bojong Manik 2 orang, Kecamatan Muncang 1 orang, Kecamatan Cibeber 1 orang, dan Kecamatan Cibadak 1 orang. Ya, kami sudah proses ya. Hari ini sudah kami panggil ya, Panwascam itu jumlah 6 orang yang menjadi P3K dan 3 orang itu sudah mengundurkan diri ya. 1 dari Cibadak dan 2 dari Bojong Manik. Sisanya dari mana, Pak? 3 lagi ya. Ya, dari 2 kecamatan, Kecamatan Muncang sama Cibeber. Ditambahkan Dedi, untuk tahapan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lebak akan melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Lebak juga telah memanggil 25 petugas kelurahan dan desa atau PKD yang sudah menjadi P3K. Dari 25 orang PKD, 11 orang sudah mengundurkan diri dari PKD. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak.